Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kali ini Mas Jawir kedatangan tamu spesial yang ingin berbagi cerita misteri. Nah, ini di samping Mas Jawir ada namanya ini Mami Siska. Nah, Mami Siska ini transseksual gitu ya, Mi ya. Nggak apa-apa, Mi ya, bilang begitu ya, karena kan sebuah cerita mistis kan bisa dialami sama siapa saja. Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak besar, anak kecil, anak bayi. Gitu. Nah, di sini Mami Siska sebelumnya kan ingin menceritakan berbagi sebuah cerita misteri ini yang sangat menarik. Nah, Mami, ini Mami Siska terlebih dahulu bisa diperkenalkan diri. Saya perkenalkan diri, nama saya Siska. Saya asli orang Bali. Bali, je? Oh ya. Balinya aslinya pun di pun di mana? Kelungkung. Gua Lawah, bapak, ibu dari Pekambingan sini. Dari Pekambingan sini, Denpasar ya. Denpasar. Nah, ini Mami Siska kan ingin berbagi sebuah cerita di podcast misterinya Pintu Misteri. Membuka tabir misteri. Nah, ini ceritanya ini seperti apa nih, Mami? Nah, saya kan memang sukanya melalang buana gitu ya. Kalau tahun dulu saya bilang tahun berapa ya, udah sebelum ada Puskesmas itu dulu kan masih ada rawa-rawa sawah di Jalan Buru. Itu di Jalan Buru itu di sini di gang di depan sebelahnya Anang Motor. Oh, berarti di daerah Nusa Kambangan. Iya. Oke. Nah, di sana saya pas dapat tamu. Sorry ya. Oh iya. Masalah enggak apa-apa itu ya. Saya dapat tamu, saya bawa ke sana karena ini saya kan enggak mau bawa ke kamar, saya bawa ke tempat lorong itu. Terus kebetulan itu ada kali. Ada sungai jalan, terus ada sungai. Nah, di sanalah saya main sama laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu bukan saya lihat orangnya hitam, tinggi, dan barangnya betul-betul luar biasa. Di samping itu saya suka banget. Jadi di sanalah saya aus sekali dengan gaya saya, dengan gimana pokoknya, dengan betul-betul aus saya ngerjain tamu seperti itu tuh. Akhirnya setelah udah habis main itu baru saya ngeh, oh itu siapa yang saya ajak tadi ya. Nah, gitu. Jadi begini nih, Mami Siska kan dia transseksual, yang dimana ya mungkin kalian udah tahu sendiri apa yang diceritakan tadi kurang lebihnya. Yang menariknya ini Mami Siska itu umur berapa? Saya umurnya 58 sekarang ya, tahun 63 10 Agustus. Oh ya, wow. Nah, ini Mami pada saat kejadian itu tadi yang berkesan, yang nanti kita akan kupas lebih lanjut, itu di umur berapa nih? Itu umur saya masih muda. Umur saya masih muda, saya habis melalang buana dari Jakarta, Surabaya, Jogja, yang di pulang dari Jawa itu melalang buana, saya kembali ke Bali. Kalau nggak salah masih tahun 80-an lebih. 80 tahun belum ada Puskesmas. 80 ya, berarti sekitar umur berapa itu ya? 23-an gitu ya, 23 24 masih meni-meni. Oh, masih meni-meni. Ibaratnya bunga itu masih kembaran gitu ya. Jadi di sekitaran umur itu mendapatkan suatu pengalaman sebuah tamu. Nah, ini dibawanya bukannya ke rumah, bukannya ke hotel, tapi dibawanya di sungai. Iya. Untung nggak dicokot ulo. Ya, itu udah saya biar ini akhirnya saya ajak ke sungai. Akhirnya di sanalah saya berhubungan sama mereka. Berhubungan. Nah,
ini ternyata nih sahabat Pintu Misteri yang menarik, Mami Siska ini nggak tahu apakah dibutakan matanya, tetapi yang dia lihat itu hanya sosok hitam gitu ya. Iya, hitam. Tapi kenapa kok nggak takut? Ya karena saya udah terjadilah gitu pikir saya. Iya. Kok di samping itu juga barangkali orang yang saya ajak main, yang saya ajak tamu ini ya itu ya memang fisiknya hitam gitu ya. Bukan, orangnya putih. Orangnya putih kok jadi saya lihat pas saya udah main di sana kok bisa hitam tinggi. Berarti kan Mami Siska dibutakan matanya pada saat pertama. Kok bahasa ya. seneng banget, pokok menerima dia tuh seperti betul-betul tamu, nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut karena kan perwujudan pertama datangnya dia putih cakep gitu ya Mi ya. Oh ya. Ternyata genderuwonya suka sama Mami Rayo. Suka sama Batang juga ya Mi. Ya apa-apa kan ya Mi, kan ya memang kita udah open ya. Nah terus kemudian ini yang menarik nih Mi, pada saat bayar nggak? Ya bayar. Uangnya dalam bentuk bener uang atau bagaimana itu Mi? Uangnya udah saya terima. Pertama kali itu uang udah terima. Jadi kita berangkat sampai di sini aja main sini ya, karena dia itu tetangga saya juga. Itu tapi saya tidak menyebutkan nama siapa nama itu, saya tidak mau karena saya tetangga sama mereka. Jadi ya saya ajak main ke dalam. Setelah udah habis main tuh udah betul-betul serunya saya main, barangkali dia tahu yang Gondoro itu. Akhirnya lagi 2 hari kemudian saya main lagi sama di Tragia, saya sama orang itu perwujudannya begitu. Perwujudnya sama persis, bukan sama kayak Gondoruo, kayak dia lagi nggak ada Gondoruonya. Barangnya kecil banget. Nah di sana saya berpikir lagi, waduh. Iya. Jadi saya main tuh sama orang lain. Baru saya agak gimana. Oke. Jadi Mas Jawir mendapat gambaran. Jadi Mami Siska ini berarti sosok yang ternyata yang gede banget itu dia memperwujudkan dengan seseorang ya yang Mami Siska sebenarnya suka. Ya. Nah terus kemudian terjadi hal itu, ternyata surprise, timunnya segede gaban. Timunnya segede timun. Gede banget, hitam, panjang. Aduh, seneng banget saya. Masuk. Iya, orang kita di karaoke kan jelas masuk dong. Ya, tapi nggak ditempel. Oh, enggak. Oh, nggak sampai sejauh itu ya. Jadi hanya bernyanyi ceria. Ya. Tapi bernyanyinya lo gak cantik nih. Ya betul-betul keringetan, mandi keringet dah saya, karena saya suka barang yang gede panjang, jadi betul-betul seru sekali, enak banget pokoknya. Oke. Nah pokoknya ternyata nah pada saat biasanya kan sosok-sosok yang kayak begitu kan ada suatu aroma yang khas itu Mi. Biasanya kan sosok astral itu yang saat Mami berhubungan itu yang kemungkinan besar itu adalah sosok astral yang menyerupai orang. Nah ternyata saat dibuka gede banget itu baunya apa? Kalau baunya ya saya karena udah semangatnya saya 45 jadi nggak ngeh masalah bau itu tuh nggak ngeh. Jadi saya tuh seakan-akan udahlah kapan lagi dapat yang kayak gini gitu ya. Nah, semangat banget. Dan ternyata beberapa hari kemudian mendapatkan tamu dengan wajah yang sama tetapi barangnya kecil. Nah, itu dia. Nanti ini kita pending pertanyaan tersebut. Nanti Mas Jawir kan akan panggil Ki Macan untuk menelisik mencari lebih lanjut dengan penerawangan astral dan juga dengan kartunya. Ini menarik banget ini ya. Ternyata sosok, tapi juga bukan hal yang
surprise juga ya, karena di kampung saya itu di Banyuwangi itu ada memang sosok genderuwo itu suka meniru-niru dan mengajak berhubungan. Nah ini yang menariknya, ternyata si genderuwonya itu mengajak berhubungannya itu sama Mami Siska. Nah aku juga sedikit penasaran kenapa genderuwonya itu kok mengajaknya si Mami Siska gitu loh. Biasanya kan dia menyetubuhi di saat suaminya dia pergi, dia menyerupai suaminya, kemudian berhubungan dengan istrinya sampai hamil, ternyata anaknya di luar lahir dengan tidak wajar, biasanya Ya, kan benar. seperti itu. Ya, benar. Nah, tetapi ini Mami Siska saat berhubungan dengan itu tadi kan tidak sampai ke dalam ya Mia, cuman hanya nyanyi-nyanyi kecil, Nyanyi-nyanyi Rek. kecil, ya. Hanya nyanyi-nyanyi, yuk nyanyi-nyanyi gede. Ya. Soalnya kan gini, Iya, Gitu. semangat betul-betul dah semangatnya saya tuh. kalau nyanyi kecil kan Iya. gini. Oke, itu tadi ya Mami ya. Nah, duitnya itu kejadiannya itu jam berapa itu Mi? Kalau masih ingat. Kejadian saya tuh kalau nggak salah sekitar jam 12 ke atas. Jam 12-an malam ke atas ya. Karena kan Mami Siska kan jam segitu untuk keluar rumahnya ya. Itu sudah berapa tamu pada saat ketemu genderuwo? Sengan itu. Apa itu tamu ketiga atau tamu kedua? Pertama. Itu pertama kali ya. Ya, pertama itu tamu itu. Memang orang-orang itu memang dari dulu dia memang suka sama saya. Terus sayanya kebetulan Orang ketemu. itu maksudnya itu yang diwujudkan, Ya, gitu. Yang diwujudkan itu diwujudkan. memang sebelumnya itu suka sama si Mami Siska Ya. gitu ya. Terus akhirnya janjian terus main jadi ke belakang. Oh sana. gitu, dan ternyata surprise gitu ya. Ternyata di sana tuh lain. Setelah saya udah buka, udah main, kok barangnya kok lain sekali. Berubah bentuk. Karena di sana kan gelap. Gelap. Waktu itu kan gelap. Di sebelah saya kali. Di sungai. Jadi pas di gang itu udah gelap sekali. Jadi kok barangnya kok hitam banget, gede, panjang pokoknya. Jadi semangatnya sangat besar dan saya main sama saat dia. itu ya. Sampai selesai. Terus saya pulang. Pulang itu waktu saat selesai dia pergi duluan atau Mami Siskanya? Saya jalan duluan. Oh, jalan duluan, Karena ya. saya jalan duluan. Takut nanti ada yang lihat gitu. Di kampung kan orangnya kan sedikit, Iya. nanti kalau ada ini kan takut ada omongan gitu ya. betul. Ini kalau dari ceritanya Mami Siska ini aku juga penasaran untuk nanti menanyakan Kimacan apakah sosok genderuwo itu sebenarnya sudah mengintai Mami Siska sebelumnya, karena kenapa dia kok bisa mewujudkan si lelaki yang itu gitu loh ya. Kalau seandainya lelaki yang lain kan bisa jadi Mami Siskanya yang nggak mau dan lain sebagainya yang nih ya. Oke, itu nanti pending pertanyaan lagi akan aku tanyakan sama Kimacan. Nah ternyata setelah kejadian itu beberapa hari kemudian dapat tamu orang itu yang sebenarnya, dan dari situ Mami Siska baru ngeh, wah yang pertama itu berarti siapa? Gitu. Siapa? Nah itu di sana ada saya aduh main sama siapa saya Pada saat itu Iya, ya. barang kok beda banget. Beda banget nih ya. Nah, setelah kejadian itu apakah ada kejadian-kejadian, maksudnya ibaratnya ada sebuah mimpi atau seperti apa nih? Kalau mimpinya saya enggak. Setelah Mami menservisi kemungkinan besar si genderuwo itu tadi, menservisi genderuwo. Terus Mimpinya enggak, cuma sering kayak dikeliatin. dilihatin. Nah, suatu saat saya tuh pergi sama teman-teman naik satu mobil nih. Saya tuh yang dikasih lihat pas jalan bypass di Kute. Mau ke Sanur Kute. Di Serangan ya. Di Serangan ya. gitu. Nah, kok saya tuh yang lihat Itu apa yang dilihat nih? kayak orang hitam tinggi, matanya merah, rambutnya panjang segini, jalan begini jeduk Ngikutin Mami. gitu. Ya ke arah ke sini, saya pas lewatnya ke barat. Jadi dia ngikut ke sini. Aduh, apa itu? Saya lihat begitu.
saya aja yang diliatin, yang lain-lainnya enggak. Yang lain-lain. Terus saya tanya teman-teman, kamu lihat nggak tadi ada apa? Tidak ada lihat apa-apa. Ayo coba kembali lagi. Teman-teman nggak mau Nggak lagi. mau lagi ya. Oke, berarti ada apa sih, siapa yang mengikutin pada beberapa setelah kejadian tersebut ya? Hampir berapa lama itu setelah kejadian? Lama ya? Lama udah itu. Lama. Oh ya, mungkin apakah itu ada sosok lain? Apakah ada hubungannya dengan si itu? Iya. Nah, dari sekian sampai yang sekarang, berarti yang paling berkesan adalah si itu. Ya berkesan betul. Sampai Itu sekarang tidak bisa berkesan. terlupakan. Bulunya banyak segala macam. Aduh udah lah. Bulunya Hitam banyak. sekali. Namanya genderuwo lah, ya memang bulunya akeh. Ya, Mami. saya kan nggak ngerti. Nggak ngerti. Aduh, gedenya bukan main loh. Gedenya bukan main ya. Betul. Oh ya udah, Hitam, Le. minum dulu Mi. Mari minum dulu Pak. Kita minum dulu Mami. Minumnya. Seru saja nih ya pengalaman. Tetapi ini kalau mungkin agak sedikit absurd gitu kan kalau untuk para penonton, tapi ini untuk percaya nggak percaya tapi memang itu terjadi gitu ya Mami ya. Apalagi pada saat itu Mami Isa berusia sekitaran umur 23 masih 24, masih ranum-ranumnya gitu ya, Iya. Mi ya. Sekarang pun juga masih ranum. Aduh, udah tua. Iya, Kamboja. Yang penting Kambojanya nggak layu aja Mami. Iya benar. Oke. Apalagi yang mau ditambahkan dari ceritanya? Ya, saya tak tambah lagi nih. Suatu saat waktu kemarin-kemarin ini ada berapa tahun yang lalu saya kan biasa di Penogoro ini. Sempat saya nongkrong sendiri. Terus ada hujan, ngiyup ke belakang. Nah di belakang kayak sedikit tidur kayak enggak, tapi terus kok saya bisa lihat alam yang saya lihat, yang saya tidak pernah lihat kok bisa saya lihat. Nah di sana terus ada pura besar banget. Kok merinding ya Mi? Pura besar ada ke selatan. Itu yang berarti pada saat hujan gerimis itu tadi Mami Siska berteduh, kemudian mungkin enak kali ya, angin kan kicik ngono kan, ngantuk gitu tuh akhirnya Iya pepet kayak gitu. sedikit kayak tidur kayak enggak gitu loh. Dan melihat ada sebuah Pura alam besar lain, ada ya. pura besar Di ya. sana Terus yang saya tongkrong tuh ternyata itu pura besar. oh, yang buat Mami berteduh itu. Ternyata itu puranya pura besar. Terus Kalau kemudian alam yang yang nggak lainnya. kelihatan. Terus mungkin ada aktivitas lainnya nggak pada saat itu yang Mami lihat? Nggak ada barong yang di Pura Gelambih ini, yang di Ponorogo timur jalan, pas lagi jalan berangkat ke sana musola. Oh, jadi Mami Siska melihat bahwa ada barong yang mau datang gitu, mau datang ke pura besar itu bahasa ya. Indonesia mau datang Mendatangi musola, pura ya. itu ya. Ya. Oke, kemudian Jadi saya tuh langsung kebangun gitu nah, ya. kayak ini saya takut udah aduh nggak mau lagi ya. Oh, Gitu. iya. Kenapa ya? Terus berpikir diri saya, kenapa ya kok saya sekarang ini kok saya di kayak dengan bisanya melihat begitu, ada apa ini saya tidak tahu. Oh, berarti ada suatu Tanya-tanya diri vision saya, gitu iya. ya. Ada sebuah vision yang mendatangi Mami Siska mengenai sebuah tempat yang saat tanpa sengaja berteduh di suatu tempat, ternyata itu kalau dari pandangan diberi vision pada saat itu juga bahwa Mami Siska berada di sebuah pura dan kemudian ada sosok barong yang akan mendatangi pura tersebut ya. Ya nanti Mas Syawir coba menanyakan lebih ini di luar dari wik genderuwo ya. Setelah membahas masalah wik genderuwo, nanti coba saya sisipkan pertanyaan untuk Ki Macan gitu ya Mas Mami Siska ya. Berarti untuk pengalaman saat bertamu mencari itu tadi ternyata malah mendapatkan surprise itu tadi ya nih ya. Oke, nanti aku akan tanya lebih lanjut untuk Ki Macan. Untuk para sahabat, ada lagi Mami Siska? Boten ya. Oke, untuk para sahabat Pintu Misteri,
ini tadi pengalaman dari Mami Siska. Tetapi jangan kemana-mana, terus pantau channel Pintu Misteri karena Mas Jawir akan mengundang Ki Macan untuk melakukan penerawangan mata batin dan juga prediksi apa sih sebenarnya mungkin bisa membantu lebih lanjut mengenai Mami Siska. Jangan kemana-mana, terus pantau channel Pintu Misteri. Sahabat Pintu Misteri, kembali lagi bersama dengan Mas Jawir. Nah, seperti janji dari Mas Jawir, di mana Mas Jawir akan mengupas lebih dari perjalanan kisah misteri Mami Siska yang pernah wig-wig sama sosok yang kemungkinan besar itu adalah genderuwo ya, karena rudalnya rudal roket ngono yomi. Makanya kenapa di sini Mas Jawir mengundang untuk Ki Macan. Ki Macan, Ya. tadi sudah mendapatkan sedikit cerita Mami Siska. Nah, Mas Jawir ini penasaran gitu loh. Apakah benar apa yang menjadi pemikiran Mami Siska bahwa saat mendapatkan tamu tersebut Mami Siska itu mendapatkan tamu sosok genderuwo? Iya. Ya, menurut cerita yang saya dengar tadi ya Mas Jawir, Oke. ya, saya simpulkan itu benar, itu Gondorwo, sosok dari Gondorwo yang mana sebenarnya Mami Siska ini sudah Diincar. ya sebelumnya. Karena kan Mami Siska ini orangnya suka keluyuran kemana-mana pada saat malam hari. Pada malam hari. Dan Mami Siska salah satu orang bisa dibilang birahi tinggi dengan mencari sesuatu pelanggan. Nah, betul. si Gondorwo ini salah satu juga salah satu bentuk astral yang birahi tinggi. Nafsunya juga besar. Betul, gitu ya. sebetulnya seperti itu. Si Mami Siska ini sudah mulai diincar dan pada saat dia teriang-iang dengan sosok laki-laki yang diidamkan dia, muncullah sosok Gondorwo yang menyerupai dari sosok lelaki yang idaman dia. Padahal kalau dilihat dengan mata manusia biasa itu ya Gondorwo Mas Jawir. Tapi oleh dia udah kesengsem gitu ya. kesemsem dengan sosok laki-laki itu, ya berubahlah itu jadi sosok laki-laki itu. Dan identik untuk Gondorwo itu alat kelaminnya emang terlalu besar, melebihin size manusia biasa, Orang normal gitu ya. dan tingkat untuk Birahi. seksualnya melebihin juga. Iya. Pantesan tadi Ki Macan, Iya. Mami Siska saat melakukan eksekusi Iya. rudal Iya. itu kayak tidak pernah dia lakukan sampai Iya. benar-benar berkeringat bercucuran. Iya. Kira-kira berapa jam? Berapa menit ya, kira-kira ada 1/4 atau lebih dari itu. Iya. Nggak semua manusia yang sanggup untuk melayani Gondorwo Mas Jawir. Oh iya, Iya. ini sedikit menarik Iya. Ki. Nah, Mami Siska pada saat melayani itu tadi, mohon maaf ya Ki Yore, apakah santannya keluar? Ya itu kurang ini saya. Kurang. Kurang. Dianya keluar nggak santannya? Nah itu lagi kurang paham deh, udah lah, kejadian tuh udah lama saya. Kurang paham. Biasanya si Gondorwo itu dia mengeluarkan santatnya itu tanpa diketahui oleh manusianya langsung. Si manusianya ini dia lebih bergejolak. Iya, Ya, pantesan bener seperti itu. Kalau manusia dengan manusia kan pasti ada endingnya Mas. Endingnya, benar, betul. ya. Nah, di sana dengan semangat itu dah saya entah kuliah keluar entah Itu ngerti nggak ngerti, bercucuran pokoknya. Pokoknya keringet bercucuran gitu ya Ki semangat ya. betul-betul belum Mami. sekian tahun kok saya dapatnya seperti itu gitu. Baru itu ya. itu. Oh iya. Jadi seimbang itu Mas Jawir. Gejolaknya tinggi dan satu gejolaknya tinggi tanpa memikirkan si santan dan aroma. Biasanya orang-orang yang tahu aromanya dan santannya terlihat itu dia gejolak nafsunya tuh rendah dan yang si Gondorwonya itu tinggi. Nah itu masih terkontrol, jadi bisa mencium aroma dari manusia atau enggak. Kalau Ki Macan mengenai masalah aroma, sebenarnya aroma dari genderuwo itu apa nih Ki? Biasanya tuh amis gitu bau ya. amis seperti bau darah ya. Kayak bau darah. Kalau levelnya rendah itu amis ikan. Ya, tapi ya itu tadi
hawa nafsunya sudah mengalahkan rasa itu, jadi hilang semuanya. Langsung Di hilang. samping itu kan saya mainnya deket-deket kali lagi. Oh, iya. Jadi aroma gitu tuh nggak kecium untuk saya. Oh iya. Dan semangat 45 Iya. gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian apalagi yang tambahkan, Ki? Biasanya si Gondoruo itu dia datang dengan orang yang kita sukain ya. Iya, Datang dengan mewujudkan itu. ya. Dan juga dia datang dengan mimpi biasanya. Oh iya, Ya. datang ke sebuah mimpi Ya. manusia ya. Dan kebanyakan ya itu tadi, dia suka main di tempat rumah orang tersebut atau di tengah hutan. Oh. Di tepi-tepi kali itu dia suka sekali. Suka sekali gitu ya. Seperti itu. Oke, baiklah. Oke. Nah, berarti dari penerawangan mata batin dan penjelasan bahwa fix apa yang dialami Mami Siska pada saat itu adalah wik-wik dengan genderuwo. Nah, walaupun sampai hanya bernyanyi saja ya, Mami ya. Oke, hanya sebatas itu. Dan bedanya kan kebanyakan kalau Gondoruo main dengan perempuan akan jadi anak Gondoruo. Iya. Ini bedanya Mami tidak membuahkan hasil. Makanya cukup bernyanyi-nyanyi kecil Iya. saja gitu ya, Ki ya. Oke, nah itu tadi berarti benar itu adalah sosok genderuwo. Nah kemudian dan ternyata Ki Macan tadi menjelaskan benar apa yang menjadi prediksinya Mas Jawid bahwa ternyata sudah diintai Mami Siska sehingga tahu kelemahan Mami Siska mengidamkan seseorang sehingga sosok itu mendatangi gitu ya dan membutakan matanya Mami Siska dengan mewujudkan dia dengan lelaki idaman Mami Siska begitu ya. Oke, nah Ki, kalau Ki Macan bisa melihat dari tambahan kartunya apa itu yang terbaca Ki? Untuk kisah misteri, pintu misteri untuk Mami Siska unik juga ya. Apa itu? Yang saya lihat dari kejadian yang pertama ya Mas Jawir ya. Yang saya lihat 2 tahun setelah kejadian itu dia masih tetap mengikuti. Oh, Dalam mimpi melakukan hubungan itu dalam mimpi atau dengan tamu-tamu yang lainnya tanpa disadarin oleh Mami Siska. oh, Seperti itu. ternyata Rek. Dan sudah habis kontrak itu udah 2 tahun ke depan setelah dia melakukan. Udah tidak ada lagi. Setelah 2 tahun. Nah, menarik juga tadi Mami Siska pernah menjumpai setelah kejadian yang lama secara nyatanya bercinta terus kemudian melihat di daerah Sanur itu ada sosok yang besar. Apakah itu masih mengikuti yang sebenarnya itu atau ada sosok lain itu, Ki? Oh, Yang saya lihat di sini isian dari badan dari Mami Siska, yaitu susuk-susuk yang bertebaran di wajah dan di tubuhnya ini, yaitu kartunya karma. Yang mana sebenarnya susuk-susuk itu harus segera dimusnahkan. oh, berarti ini sosok lain yang dilihat. Sosok lain, ternyata sosok lain Mami, bukan si genderuwo yang itu yang sempat Mas Jawir curiga ya. Ternyata ada sosok-sosok lain yang dipasang. Jadi sebenarnya Mas Jawir kalau susuk-susuk itu haknya orang untuk memakai, tapi kembali lagi susuk itu ada expirednya. Yang awalnya susuk itu membantu kehidupan kita sementara ya, Ki. Dan akhirnya susuk itu juga akan mencelakakan kita sendiri untuk kehidupan kita dan rezeki kita. Betul, iya ya. Makanya kalau Mas Jawir boleh menyarankan, memang itu kan hak kalian untuk mau melakukan pasang atau tidak ya. Tapi bagi Mas Jawir lebih baik nggak usah. Terus berusaha, berdoa, berbuat baiklah jadi orang, kemudian sedekah, jangan lupa sama Tuhan, itu pasti rezeki akan datang. Rezeki itu bagi Mas Jawir ya Ki ya, itu Tuhan itu sebenarnya udah mencukupkan porsinya. Jangan menjadi orang yang serakah. Buat apa kalian serakah banyak uang tiba-tiba kalian jadi sakit. Nah ya kan, lebih baik bersyukur apa yang sudah dicukupkan Tuhan itu disyukuri. Yang penting kan badan sehat. Ya Mami ya. Ya kan? Oke, terus kemudian apa mana kartunya itu Ki? Menarik ya. Ternyata terkupas ada banyak di Mami Siska ini. Memang benar itu nih. Benar. Oh iya. Benar semua. Jadi itu Mas Jawir, pada saat dia pemasangan susuk itu rezekinya bagus, lancar. Iya. Benar. Dan ini efek dari pemakaian susuknya juga Mas Jawir. Benar. Jadi udah mulai hancur, negatifnya udah keluar semua seperti itu. Oke, kemudian
Iya. Dan sekarang kalau misalnya dia tidak bisa menjalankan lebih legowo lagi, itu rezeki nggak akan lancar lagi. Oh, harus lebih ikhlas ya, Ki. Bisa untuk melepaskan segala sesuatunya. Harus bisa melepaskan untuk segala sesuatunya. Oh alah, iya. Kok malah akhirnya kartunya terbukanya untuk si Mami Siska, Ki? Iya. Padahal kan kita mau membahas masalah si genderuwo. Jadi awalnya Gondoruo itu membuka tabirnya semua Mas Jawir. Oh. Dari Gondoruo, dari susuk dan kehidupannya. Oh alah, berarti ada ekstra tambahan. Jadi untuk mungkin apa ya? Libido pada saat dia masih muda. Itu sudah dipertemukan dengan Gondoruo, sudah dipertemukan dengan susu, dan saatnya di usia sekarang dengan diundangnya langsung Podcast pintu misteri ya, kita bisa mencari jalan keluar untuk Mami Siska ke depannya seperti apa. Loh, iya. Ya Mami ya, semoga aja apa yang dilihat sama Ki Macan ini pun juga menjadi suatu perenungan bagi Mami Siska. Kalau Mas Jawir sama Ki Macan sih tidak bisa memaksa sesuatu ya. Pilihan. Semuanya adalah pilihan dari Mami Siskanya. Terus kemudian ada lagi kartu yang mau ditambahkan. Mami Siska mau menanyakan apa? Mau nanyakan apa? Tentang Gondoruo itu. Tentang genderuwo. Ya kalau bisa jangan saya diganggu lagi, jangan saya diperlihatkan lagi. Kalau memang saya saya maunya udah di usia sekian nih harus bersih semuanya. Oke. Saya cari pintu jalan lurus saja, Nje. Oke. Itu tadi. Ya. Apakah masih ada kontrak di sana? Tapi tadi Ki Macan sempat bilang 2 tahun ya. Apakah masih ada kontrak di sana? Ya, sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Si Mami Siska sudah bisa lega dengan bernapas. Oh ya, Tih. Nah, ini kartunya ternyata benar apa yang dipertanyakan sama Mami Siska. Ternyata ada breathe, itu adalah bernapas. Berarti udah nggak ada kontrak lagi, Mami. Tetapi Mami nanti nggak dapat kepuasan lagi, gimana tuh? Nggak apa-apa. Udah bosan ya. Udah bosan ya, Mi ya. Kayak udah naik pangkat tuh udah pangkatnya udah gimana ya. Ya syukur Mami ini sudah menjalankan berbagai macam cobaan, rintangan, suka, duka sudah kita sudah saya lewati. Ya, kita belum tentu bisa melewati itu. Betul. Ya. Di umur 58 sekarang Mami 58 ya. Oke, terus kemudian ada lagi pertanyaan, Mami? Ya, kalau oh ya, yang itu Ki, tadi Mami Siska sempat cerita masalah di saat dia berteduh karena hujan melihat. Itu dari susuk Mas Jawir. Oh, itu dari susuk. Yang dia melihat pura segala macam ya. Itu dari susuk untuk mensiasati Mami Siska untuk mempertajam susuknya. Oh. Dengan membuka vision penglihatan. Bentuk pura dan segala macam. Itu manipulasi dari susuk ya. Memanipulasi manusianya. Oh. Jadi kalau misalnya dia tidak tahu dengan arti cerita mimpinya itu bisa mengulangkan lagi beberapa tahun yang lalu. Oh. Menambah tanpa melihat borok susuk yang lama. Oh. Seperti itu Mas. Iya. Memang pasang piro toh sampean. Ya. Kalau susuk saya waktu itu di Jember. Kalau ini berlian di Sanur. Jangan ditunjukin di mana, nanti aku mau tanya sama Ki Macan. Terus dari Jember. Nah, terus ada lagi di Banyuwangi. Banyuwangi ono Banyuwangi susuknya gede. Pokoknya sesuatu ada di tubuh saya. Oke. Terus apalagi itu yang masih terlihat? Itu yang tidak. Nah, Ki Macan, Mami Siska sudah mengiyakan memang melakukan pasang-pasang seperti itu dan dia menyebutkan 3, salah satunya tadi yang di Bali, ada yang di sini. Nah, yang 2 ini tadi kalau Ki Macan lihat dari Mami Siska di bagian mana? Awalnya di tubuhnya dan lama-lama sekarang di bibirnya. Dia susuk itu bisa berjalan Mas Jawir. Berjalan ya. Kamu bisa pasang di sini. Oke. Dia tidak 100% di sini. Dia akan berjalan. Berjalan gitu ya. Sampai, ini yang sampai menuju ke bibirnya itu yang saat dia pasang yang di mana, Jember atau yang di Banyuwangi? Yang di Banyuwangi udah pindah di bibir. Oh. Yang di Banyuwangi sudah pindah ke bibir. Jadi tidak semua susuk pada saat kalian pasang di sini dia akan menetap di sini. Oh. Dia akan berjalan dengan seusianya waktu. Ya. Dan di bibir ini kalau misalnya orang yang dekat sama dia percaya dengan omongannya segala macam. Tamu-tamu suka dengan nama dia. Tertarik sama dia. Tapi pada saat sekarang expirednya sudah
mulai berakhir aura negatif itu pun keluaran semua. muncul Iya. gitu ya, yang diakibatkan si susu-susu itu tadi ya. Iya. Oke. Kalau Ya. begitu itu tadi ternyata untuk para sahabat Pintu Misteri kita sudah kupas untuk kisah misteri podcast Pintu Misteri dari perdana Mami Siska. Iya. Mami Siska biasanya kalau misalnya orang YouTube dari luar kota ke Bali pengen ketemu Mami Siska, biasanya Mami Siska di mana? Kalau Mami Siska selalu ada di kos. Di kos di Tukar Banyusari, Sesetan. Gang 11 nomor 9. Ya itu. Ya, ini Mami Siska Rek ya. Nah, terima kasih Mami Siska sudah meluangkan waktunya dan sudah Terima kasih. bercerita, berbagi cerita misteri yang tidak wajar Betul. kepada kita ya, Ya. Mami ya, tapi itu adalah suatu pengalaman saya. ya. Itu tadi untuk para penonton, para subscriber Pintu Misteri, podcast Pintu Misteri Mami Siska yang pernah berwik-wik sama sosok astral bernama Genderuwo, dan Kimacam Ya. sudah melakukan penerawangan melalui kartu oracle dan mengiyakan, dan ada beberapa hal yang ternyata didapatkan dari kartu oracle sesuatu hal untuk Mami Siska. Semoga setelah acara ini Mami Siska mempunyai bahan pertimbangan lebih lanjut, Iya. karena bagaimanapun juga orang hidup kan juga pasti akan kembalinya ke Tuhan. Betul. Sebanyak apapun yang kalian miliki, secantik apapun kalian, setampan apapun kalian, sekaya apapun kalian, kalau tidak ada rasa syukur, tidak akan bermanfaat bagi kalian. Apapun yang kalian kumpulkan pun juga nanti tidak akan kalian bawa mati. Benar ya Mami Siska ya? Itu tadi dari Mami Siska, saya Mas Jawir. Dan saya Kimacan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.